rekamannya. Baik, kita mulai untuk membahas larutan penyangga atau larutan buffer ya. Ini suaranya anaknya masuk. Untuk larutan penyangga atau buffer, itu masih lanjutan dari konsep asam dan basa. Cuma di sini khusus membahas larutan-larutan yang bisa mempertahankan perubahan pH saat ditambah asam atau basa kuat dari luar. Tapi penambahnya nggak boleh banyak. Kalau terlalu banyak, larutannya juga tidak bisa mempertahankan pH-nya. Larutan penyangga itu ada beberapa bagian kalau di tubuh kita. Yang pertama ada di darah. Di darah manusia. Darah manusia itu pH-nya berkisar sekitar 7 sampai 7,4. Jadi tidak boleh lebih tinggi dari itu, tidak boleh lebih rendah dari itu. Kalau misalkan pH manusia tiba-tiba berubah menjadi 7,7, itu bisa menyebabkan kematian. Begitu juga kalau turun sekitar menjadi 6,8 misalnya, itu juga bisa menyebabkan kematian. Jadi pH darah itu tetap berkisar antara 7 sampai 7,4. Nah, bagaimana itu bisa bertahan? Karena adanya larutan buffer di dalamnya yang disebut sebagai buffer karbonat. Itu. Nah, itu kalau anak sudah belajar insya Allah tahu ya. Ini adalah buffer karbonatnya itu. Kemudian untuk memahami konsep buffer anak-anak, yang diperlukan adalah ini. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Karena ini penting sekali ya. Ada asam, ada basa konjugasi, ada basa, ada asam konjugasi. Karena asam basa ini menentukan komponen di dalam larutan buffer. Itu singkatnya. Nah, larutan buffer ada dua jenis, yaitu ada larutan buffer yang bersifat asam. Kalau asam berarti pH-nya kurang dari 7. Bagaimana cara membuatnya? Ada dua. Yang pertama adalah ini. Mencampurkan asam lemah dengan garam konjugasi. Ini otomatis langsung membentuk larutan buffer. Nah, garam konjugasi itu apa? Yaitu garam yang mengandung ion dari asam lemahnya. Misalnya ada asam asetat. Kalau ada ion asetat, gak peduli yang ini, itu disebut sebagai larutan buffer. Itu ya. Ini adalah asam lemahnya, ini ion konjugasinya. Atau yang kedua yaitu larutan asam dengan garam konjugasinya. Ada dua kemungkinan. Kalau ini berupa asam lemah, asam asetat dengan natrium asetat. Kalau ini adalah asam karbonat dengan natrium hidrogen karbonat. Itu juga membentuk larutan buffer. Bisa langsung berupa dengan garam maupun dengan ion konjugasinya. Tapi biasanya yang masuk di konsep secara internasional yang disebut sebagai buffer itu ini, Mbak. Asam lemah dengan ion konjugasinya. Ada asam lemah dengan ion konjugasinya. Itu masuk sebagai larutan buffer. Nah, yang kedua adalah dengan mencampurkan asam lemah. Jadi ada asam lemah dicampur dengan basa kuat. Ingat-ingat ya, asam lemah dengan basa kuat. Tetapi asam lemahnya harus berlebih. Itu syaratnya agar terbentuk sisa asam lemah. Nah, ini contohnya. Ini 10 mol dari ini dan ini ya. Yang ini 5 mol dari 50 dari 0,1. Kalau bereaksi, ini bersisa 5 mol. Tapi yang ini habis. Untuk milihnya NaOH ini geser ya teksnya ini ya. Sehingga di kondisi akhir hanya menyisakan ini. Ada asam lemah dengan garam konjugasi. Ini sama ini. Sehingga dia bisa membentuk larutan buffer. Begitu cara jawabnya. Yang kedua adalah buffer basa atau penyangga basa. Berarti komponennya juga sama. Ada basa lemah dengan garam konjugasinya. Atau asam garam asamnya gitu ya. Misalkan ini adalah basa lemah, kemudian ini adalah garam konjugasi. Nah, apa asam konjugasi dari NH3? Yaitu ion NH4+. Sehingga kalau ada NH3 dan NH4+, itu pasti membentuk larutan buffer. Begitu.
mudah sekali. Nah, yang kedua, mencampurkan basa lemah dengan asam kuat, tapi basa lemahnya harus bersisa atau berlebih. Mirip kayak tadi ya, ada sisa basa lemah, di sini ada garam, barulah terbentuk larutan buffer. Nah, sekarang karena di campuran itu ada sisa asam atau basa lemah dengan konjugasi, cara menghitung pH-nya pun juga ditentukan oleh dua zat ini. Basa lemah dengan garam konjugasinya atau asam lemah dengan garam konjugasinya. Begitu caranya. Nah, langsung aja ke pH-nya sekarang. Untuk pH-nya ini, jika buffernya adalah buffer asam, rumus H plus-nya langsung di sini boleh. Yaitu H plus sama dengan Ka mol asam dibagi dengan mol ion konjugasi. Yang digunakan itu ya. Mol asam dibagi dengan mol konjugasi. Konsentrasi boleh, mol juga boleh. Kalau yang basa juga sama. Kalau yang basa berarti penggantiannya aja di sini. OH- itu menggunakan Kb, konsentrasi basa lemah dibagi dengan konsentrasi asam konjugasi atau mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasi. Nah, sekarang kita bisa langsung mengambil ke latihan soalnya. Misalnya yang ini. Nomor 3. Biar nggak terlalu lama ya. Gimana cara jawab soal nomor 3 itu? Saya tak siapkan cara nulisnya dulu. Di situ kan ada HCN 600 mili 0,01 M dan 100 mili KCN 0,01 M. Nah, itu sudah buffer atau belum, anak-anak? Ada HCN dengan KCN itu. Ini dan ini sudah buffer atau belum? Ternyata itu sudah berupa larutan buffer. Saya dulu ya, biar kita bisa bahasnya enak. Itu sudah masuk di larutan buffer. Sehingga ada dua zat. Ada HCN, ada KCN. Ini adalah asam lemah, yang ini adalah garam konjugasinya. Tulisannya apa ya? Garam konjugasi. Karena ada asam lemah dan garam konjugasi, berarti ini sudah berupa campuran buffer. Dan sekarang termasuk asam apa basa buffernya? Karena mengandung asam lemah, berarti dia termasuk buffer asam. Berapa pH-nya? Tinggal dicari H plus-nya saja. Ka mol HCN dibagi dengan mol CN min. Karena konjugasinya kan begitu. Masukkan data di soal tadi. Ka-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Mol HCN-nya kita gunakan molaritas dikali dengan volume. Volumenya 600 mili, konsentrasinya 0,01. Ini untuk asam. Sedangkan konjugasinya, volumenya 100, ini 0,01 juga. Kalau dihitung ketemunya, ini 6, 10 pangkat min 4, ini 6 per 1. Gitu ya. Atau sama dengan 36 kali 10 pangkat min 4. Atau 3,6 10 pangkat min 3. Nah, H plusnya ketemu, kita tinggal menghitung pH aja. Berarti min log 3,6 10 pangkat min 3. 3 min log 3,6. Begitu cara ngitungnya. Ada pertanyaan untuk yang nomor ini? Terlalu mudah ya? Nah, sekarang kita kembangkan. Ini tadi nomor 3. Sekarang kita bergerak ke nomor 4. Yang nomor 4 ini. Hitunglah pH sama, tapi yang membedakan ini HCN, di sini ada BACN 2. Apa yang membedakan? CN-nya ada 2 di sini, anak-anak. Hati-hati ya. CN-nya ada 2.
angkanya sama persis, yang bedakan CN-nya ada 2. Jadi boleh kita tulis begini. Ada HCN, di sini ada BaCN2. Karena ada asam lemah dan garam konjugasinya, ada sama-sama punya ion CN-, berarti dia termasuk campuran buffer asam. Cara ngitung pH-nya sama. H plus Ka mol HCN dibagi dengan mol CN-. Nah, CN-nya ada berapa di sini? Ada 2, itu yang hati-hati. Kalau di sini konjugasinya berbanding 1:2, angka 2-nya mempengaruhi perhitungan. Kalau sini tadi kan enggak, ini CN-nya ada 1, CN-nya ada 1, berarti 1:1, enggak ada masalah. Tapi kalau ini, CN-nya adalah perbandingannya 1:2. Bagaimana cara menghitungnya? Ini 6 kali 10 pangkat min 4, yang di sini berarti 600 kali 0,01, yang di sini tadi 100 dikali 0,01, tapi harus dikali 2. 2 ini asalnya dari jumlah ion CN-nya. Gitu. Hati-hati ya, ini yang sering keluar di Olimpiade, yang perbandingannya lebih dari 1. Sehingga kalau kita hitung, ini 6 kali 10 pangkat min 4, ini 6 per 1 dikali 2. Kan begitu. Berarti ini 3 ya. Atau 18 kali 10 min 4, atau 1,810 pangkat min 3. Sehingga pH-nya kita bisa menghitung min log 1,810 min 3, atau 3 min log 1,8. Begitu Mbak, cara ngitungnya Mbak ya. Hati-hati kalau ion konjugasinya lebih dari 1. Ada pertanyaan? Kalau di sekolah sudah dibahas yang model begini, yang sampai lebih dari 1 ionnya. Oke. Kalau nggak ada masalah, sekarang kita coba sesuatu yang berbeda, yaitu saat mereaksikan asam dengan basa. Kita ngambil contoh nomor ini, nomor 7. Nomor 7 ya. Ada HF, asam lemah, direaksikan dengan BaOH2, basa kuat. Konsentrasinya sekian, volume sekian, Ka-nya sekian. Disuruh menghitung pH-nya. Berarti langkah untuk mengerjakan nomor 7 itu, kita harus membuat persamaan reaksinya dulu, Mbak. Gimana reaksinya? Kalau ada HF, ditambah dengan BaOH2. Hanya positif, F-nya negatif. Ini positif 2, ini negatif 1. Berarti menjadi BaF2 dan ditambah H2O. Tetapi di sini dikasih 2, di sini dikasih 2. Karena F-nya ada 2. Kalau sudah, kita gunakan kondisi stoikiometrinya. Mula-mula, reaksi, sisa. Ini mutlak anak-anak harus bisa membuat ini ya. Berapa mol mula-mulanya HF? Yaitu dari volumenya. Volumenya 200 mili, dikali konsentrasinya 0,1. Berarti di sini menjadi 20 milimol. Terus BaOH-nya itu 100 mili 0,025 M. Berarti di sini adalah 2,5 milimol. Nah, berapa yang bereaksi kalau kayak gini anak-anak? Yang bereaksi yang paling kecil yaitu ini 2,5. Saat koefisiennya 1. Kalau koefisiennya 2 berarti berapa? 5 milimol. 1:2. Di sini koefisiennya 1, berarti juga 2,5, yang di sini 5. Hasil akhirnya ini habis, ini 15, ini 2,5, di sini 5. Ada sisa asam lemah dan garam, pasti ini adalah larutan buffer. Itu cirinya, ya.
Kalau hidrolisis kan habis-habis. Kalau ada sisa asam lemah, baru dia masuk larutan buffer. Dan hati-hati di sini F-nya ada 2. Yang harus hati-hati. Sehingga untuk menghitung H plusnya, Ka milimol boleh ya, milimol HF dibagi dengan milimol BaF2. Nulisnya ada 2 macam. Kalau kita nulisnya BaF2, ini harus dikali 2 di depannya. Atau kalau tulis begini, Ka milimol HF per milimol F-min. Nah, kalau F-min itu nggak perlu dikali 2, karena otomatis F-minnya sebanyak 2 di situ. Gitu. Tapi kalau yang kita tulis sebagai BaF2 garamnya, berarti perlu dikali 2 di depannya. Karena di sini F-nya ada 2. Gitu ya. Masukkan aja angkanya. Ka-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 5. Mol asam itu sisanya yang digunakan. Berarti ini 15. Yang ini hati-hati. 2 kali 2,5. Gitu. Sehingga sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Ini 15 per 5. Ini berapa kalau dihitung, Mbak? 6 kali 10 pangkat min 5 ya. Sehingga langsung ke pH-nya. Min log 6 kali 10 pangkat min 5 berarti 5 min log 6. Nah, begini cara jawab untuk soal dari reaksi asam basa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau di ulangan harian sekolah, yang digunakan 1:1. HF, F-nya 1, di sini juga kationnya 1. Nggak sampai 1:2. Tapi kalau OSN bisa sampai 1:2. Kita coba satu soal lagi yang kayak gini ya. Yang 1:2 ya. Oke, Kak, ambilkan kertasnya. Yaitu soal nomor 8 ini. Hitunglah pH campuran 200 ml larutan N4OH 0,2 M yang direaksikan dengan 50 ml H2SO4 0,2 jika Kb-nya 10 pangkat min 5. Berarti tahap pengerjakannya sama kayak tadi. NH4OH ditambah H2SO4. Ini positif 1, S4 itu negatif 2. Berarti jadinya NH4 2 kali SO4 ditambah dengan H2O. Ini dikali 2. Sama. Valensinya 1:2. Terus stoikiometri sama ya. MRS juga. Basa lemahnya 200 ml dikali 0,2. Berarti ketemunya adalah 40 milimol. Asam kuatnya 50 ml dikali 0,2. Berarti 10 milimol. Yang kecil ini berarti 10. Ini koefisiennya 2, berarti yang berarti di sini 20. Di sini 10, di sini 20. Ini habis, ini sisa 20, di sini 10. Ada basa lemah, ada garam konjugasi, berarti dia masuk larutan buffer basa. Cari aja OH-nya. Kb milimol NH4OH dibagi dengan milimol NH4 2SO4. Kalau kita tulis garamnya, karena NH4-nya ada 2, berarti perlu dikasih angka 2. Gitu nulisnya ya. Sehingga Kb-nya 10 pangkat min 5, ada di soalnya ini. Basanya ini 20. Terus untuk garamnya ini 10, tapi masih dikali 2. Sehingga ketemunya 10 pangkat 5 min 5, ini 20 per 20. Berarti kan habis. OH-nya sekian. Kita tinggal ngitung POH-nya aja. Min log 10 min 5. Berarti nilainya 5. Lah pH-nya
14 dikurangi 5 sama dengan 9. Begitu cara jawabnya. Apakah ada pertanyaan terkait dengan nomor ini? Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah. Satu lagi soal yang sering keluar di Olimpiade. Apa itu? Ini yang nomor 9. Habis ini kita selesai. Hitunglah berapa gram padatan NaOH yang harus ditambahkan ke dalam 500 ml HF0,1 agar dapat membentuk larutan penyangga dengan pH 5. Jika Ka-nya 210⁻⁵. Ini sering sekali keluar Mbak ya di Olimpiade. Bagaimana cara jawabnya kalau ada soal kayak begitu? Berarti ada NaOH ditambah HF. NaF H2O. Mula-mula reaksi sisa. Ini sama, standar ini stoikiometrinya. Cuma kita nggak bisa mencari molnya di sini. Karena masanya nggak diketahui, kita simpulkan aja. Misalkan X milimol. HF-nya 500 dikali 0,1 berarti 50 milimol. Karena harus membentuk buffer berarti ini harus habis, ini harus 0. Artinya yang berhasil di sini X, basa kuatnya harus habis. Ini juga X, ini juga X, ini juga X. Berarti di sini 50 min X, di sini X, di sini X. Yang kita gunakan cuma ini aja. Karena buffer gitu ya. Buffernya buffer asam, berarti H plus Ka milimol HF per milimol NaF. Karena ini F-nya 1, berarti nggak usah dikali beberapa, tetap dikali 1. Soalnya tadi dikatakan memiliki pH 5. Nah, kalau pH-nya 5, otomatis H plus-nya kita tahu, yaitu 10⁻⁵. Berarti masukkan di sini, 10⁻⁵ gitu. Ka-nya 2 kali 10⁻⁵ gitu. Mol HF-nya yang ini. 50 min X, NaF-nya X. Ini kan hilang. Nah, gitu. Berarti X itu sama dengan 100 min 2X. Ya, 2 kali ini. Kalau pindah ruas, berarti 3X itu sama dengan 100. Berarti X-nya adalah 33,3. Satuannya apa tadi X-nya? Ini yang kita gunakan. Yaitu milimol. Milimolnya ketemu, kita bisa mencari masanya NaOH. Yaitu milimol dikali dengan MR-nya. 33,3 dikali MR-nya 40. Berarti sama saja dengan 33 dikali 4, tapi satuannya adalah miligram, karena ini menggunakan milimol. 12, 13, ini 13 ya, ini ya. Satuannya adalah miligram, atau sama dengan 1,332 gram. Nah, begitu cara jawabnya. Ini adalah yang paling sering keluar di Olimpiade. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Beneran. Apa perlu tak foto yang ini tadi, tak foto, tak kirimkan ke anak-anak gitu ya? Ya wes, oke, siap. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita ya wes selesai untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang gitu ya. Hari Jumat depan, karena sudah jam 10.52. So, bandwidth-nya rusak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mister. Ya, sama-sama.